Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 4 kelompok kecil 1 akan mempresentasikan tugas analisis isu dari aspek kita keempat dengan judul pembangunan sumber daya manusia. Untuk kami yang pertama ada Mas Agung Widodo, lalu ada Mas Ahmad Mufarashid, dan kemudian ada Mas Adi Purnama, lalu dengan saya sendiri akan ada Israela, dan yang terakhir Mas Wahyu. Langsung saja, yang pertama di sini ada latar belakang. Saat ini Indonesia memiliki arah pembangunan nasional yang tertuang dalam master kita. Salah satu fokus utama yaitu master kita keempat yaitu kondisi ada jumlah lebih besar dibanding usia yang produktif. Kondisi ini menjadi peluang bagi kemajuan bangsa apabila didukung oleh pendidikan yang baik. Namun jika tidak dikelola dengan tepat, demografi justru dapat menjadi tantangan yang menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan bangsa. Pendidikan tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu yang kedua selanjutnya terdapat beberapa fokus permasalahan yang masih menjadi tantangan di bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan pertama adalah kualitas pendidikan yang belum merata. Masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil, baik dari segi sarana, tenaga pengajar, maupun akses teknologi pembelajaran. Permasalahan kedua adalah tingginya pengangguran usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga banyak generasi muda belum mampu bersaing secara optimal. Masalah berikutnya adalah gizi dan kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan yang kurang baik dapat mempengaruhi kemampuan belajar, konsentrasi, dan produktivitas masyarakat, khususnya pada anak-anak dan generasi muda. Selain itu, rendahnya literasi digital dan teknologi juga menjadi tantangan di era perkembangan teknologi yang cepat. Masyarakat dituntut mampu memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Isu yang selanjutnya adalah isu pendidikan. Saat ini kita menghadapi 3 tembok besar yang menghalangi kemajuan pendidikan kita. Fasilitas yang belum merata. Di satu sisi, kita melihat sekolah dengan teknologi mutakhir, namun di sisi lain, masih banyak saudara kita yang belajar di bawah atap bocor dengan buku yang sudah usang. Fasilitas bukan sekedar gedung, ia adalah sarana transfer ilmu yang esensial. Poin yang kedua, kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil. Masalah kita bukan hanya jumlah guru, melainkan distribusinya. Banyak sekolah di pelosok yang hanya memiliki 1 atau 2 guru untuk mengajar seluruh jenjang kelas. Bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas jika penggerak utamanya tidak ada di tempat? Poin yang ketiga adalah kesenjangan kualitas antar wilayah. Ketimpangan ini menciptakan jurang pemisah. Kualitas pendidikan yang diterima anak di kota besar sangat berbeda jauh dengan mereka yang ada di perbatasan. Ini bukan lagi soal akses, tapi soal keadilan intelektual. Lantas, apa akibat dari semua ini? Dampaknya sangat nyata dan mengkhawatirkan, yaitu rendahnya daya saing lulusan. Ketika infrastruktur buruk dan guru yang minim, lulusan kita tidak dibekali dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri maupun perkembangan global. Mereka terpaksa masuk ke pasar kerja dengan tangan kosong, membuat mereka sulit bersaing tidak hanya di level internasional, tapi bahkan di negeri sendiri. Isu yang selanjutnya adalah
isu pengangguran. Poin pertama dari isu pengangguran, lulusan belum belum siap bekerja. Banyak lulusan yang memiliki gelar akademis, namun secara mentalitas dan budaya kerja mereka belum siap menghadapi tekanan yang profesional. Ada jurang yang lebar antara teori di kelas dengan realitas di lapangan. Poin yang kedua, minimnya keterampilan praktis. Kita masih sering melihat kurikulum yang terlalu teoritis. Akibatnya, lulusan tahu apa itu sebuah konsep, tapi tidak tahu bagaimana menerapkannya menggunakan alat atau teknologi terbaru yang digunakan perusahaan pada saat ini. Poin yang ketiga, kurangnya pengalaman kerja. Dunia kerja saat ini seringkali menuntut pengalaman, serta lulusan baru sulit mendapatkan kesempatan pertama untuk membuktikan diri. Tanpa program magang yang berkualitas, mereka terjebak dalam lingkaran butuh pengalaman untuk kerja, tapi butuh kerja untuk mendapatkan pengalaman. Lalu, apa ujung dari semua ini? Dampaknya sangat jelas, yaitu angka pengangguran yang meningkat. Ketika pasar tenaga kerja dibanjiri oleh pelamar yang tidak memiliki kompetensi yang dicari, perusahaan memilih untuk membiarkan posisi kosong atau merekrut tenaga dari luar. Akibatnya, angka pengangguran terdidik kita terus membengkak, menciptakan pemborosan potensi sumber daya manusia yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mirfa Ahmad Rosid. Saya izin melanjutkan tentang isu kesehatan dan gizi. Isu kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia. Jika kualitas kesehatan masyarakat rendah, maka akan berdampak langsung pada produktivitas, pendidikan, dan kesejahteraan bangsa. Contoh isu yang pertama ialah masih terdapat kasus stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting ini menyebabkan pertumbuhan fisik anak akan terhambat, perkembangan otak tidak optimal, menurunnya kemampuan belajar, dan produktivitas saat dewasa akan menjadi lebih rendah. Yang kedua ialah akses layanan kesehatan belum merata. Masih banyak sekali masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Contohnya, jarak fasilitas kesehatan terlalu jauh, kurangnya tenaga medis, fasilitas rumah sakit dan puskesmas belum memadai, dan biaya pengobatan masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Akibatnya, penanganan penyakit menjadi terlambat dan angka kesakitan menjadi meningkat. Yang ketiga ialah edukasi kesehatan masyarakat masih rendah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan masih perlu ditingkatkan. Contohnya, yang pertama ialah kurangnya pemahaman tentang pola hidup sehat. Yang kedua, rendahnya kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Ketiga, masih adanya kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok berlebihan dan pola makan yang buruk. Dan yang terakhir ialah minimnya pengetahuan dan tentang penyebaran penyakit. Hal ini menyebabkan banyak penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru semakin meningkat dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang menurun sejak dini. Jika masalah kesehatan tidak ditangani dengan baik, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun seperti produktivitas kerja menurun, prestasi belajar anak terganggu, beban ekonomi keluarga meningkat, dan tingkatan kemiskinan sulit dikurangi. Dan isu selanjutnya ialah isu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seorang dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab di era modern. Literasi digital sangat penting karena hampir semua aktivitas sudah terhubung dengan internet dan teknologi. Itu tentang penyalahgunaan media sosial ini seharusnya digunakan untuk media sosial ini seharusnya digunakan untuk komunikasi, edukasi, dan berbagi informasi positif. Namun, banyak penyalahgunaan seperti penyebaran ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan online, penyebaran konten negatif dan provokatif, dan kecanduan media sosial yang menurunkan produktivitas. Hal ini dapat merusak hubungan sosial, kesehatan mental, dan stabilitas masyarakat. Yang kedua ialah penyebaran hoaks. Hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan seolah-olah benar.
Penyebaran hoax ini sering terjadi melalui media sosial, grup chat, maupun platform digital lainnya. Contohnya ialah berita palsu tentang kesehatan, informasi politik yang menyesatkan, penipuan berkedok hadiah atau bantuan sosial. Dan hoax ini dampaknya adalah munculnya kepanikan, perpecahan sosial, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar. Yang ketiga ialah kurangnya keterampilan teknologi. Masih banyak sekali masyarakat yang belum mampu menggunakan teknologi secara efektif, terutama dalam mengoperasikan perangkat digital, menggunakan aplikasi kerja dan pelayanan publik, memahami keamanan data pribadi, dan menyesuaikan diri dengan sistem digital baru. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital di antara masyarakat yang mampu dan yang belum mampu beradaptasi. Dan dampaknya ialah ketinggalan transformasi digital. Jika masalah literasi digital tidak segera diatasi, maka akan terjadi ketertinggalan dalam transformasi digital seperti pelayanan publik yang menjadi sangat lambat, menurun produktivitas kerja yang menurun, dan daya saing sumber daya manusia yang melemah. Transformasi digital membutuhkan masyarakat yang siap secara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Adi Purnama. Pada slide ini dijelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Faktor pertama adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini menyebabkan daerah tertentu berkembang lebih cepat dibanding daerah lainnya, sehingga akses terhadap fasilitas umum menjadi tidak merata. Faktor kedua yaitu kurangnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Selanjutnya, rendahnya kualitas pelatihan kerja juga menjadi penyebab utama banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan di dunia kerja saat ini. Kemudian, kurangnya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta membuat program pembangunan kurang berjalan maksimal karena belum adanya kerja sama yang kuat. Faktor terakhir adalah pengembangan teknologi yang lebih cepat dibanding kesiapan sumber daya manusia. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum mampu mengikuti perkembangan digital dan teknologi modern. Setelah mengetahui faktor penyebabnya, pada slide berikutnya akan dijelaskan alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa permasalahan beserta solusi dan pihak yang berperan dalam penyelesaiannya. Permasalahan pertama adalah pendidikan yang belum merata. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran penting. Permasalahan kedua yaitu tingginya angka pengangguran. Solusi yang ditawarkan adalah pelatihan vokasi dan program magang agar masyarakat memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pihak yang berperan adalah pemerintah, industri, dan kampus. Selanjutnya, masalah stunting dan gizi buruk dapat diatasi melalui program makanan bergizi dan edukasi kesehatan. Program ini membutuhkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Kemudian, rendahnya literasi digital dapat diselesaikan dengan pendidikan digital sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Dan yang terakhir, kurangnya keterampilan sumber daya manusia dapat diatasi dengan pengembangan balai latihan kerja serta peningkatan pelatihan keterampilan. Dalam hal ini, pemerintah dan pihak swasta harus bekerja sama. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia industri, hingga keluarga. Dengan solusi yang tepat dan kerjasama yang baik, diharapkan berbagai permasalahan dapat diatasi demi terciptanya masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wahyu Hidayat.
Pada slide ini dijelaskan mengenai pendekatan pentahelix dalam penyelesaian isu. Pendekatan pentahelix ini menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintahan saja, tetapi memerlukan kolaborasi dari 5 unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Pertama, dari pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kebijakan ini menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompetitif dan sejahtera. Untuk yang kedua, dari akademisi berperan melalui riset dan inovasi. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat memberikan solusi ilmiah, pengembangan teknologi, serta pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, dari dunia usaha memiliki peran penting dalam membuka lapangan kerja dan menyediakan pelatihan keterampilan. Dengan adanya kerjasama industri, masyarakat dapat memperoleh pengalaman kerja dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan sosial. Dukungan masyarakat sangat penting agar program pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Yang kelima itu dari media. Media berfungsi menyebarkan edukasi dan informasi positif mengenai pembangunan sumber daya manusia. Media juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. Kesimpulan, dapat dipahami bahwa Asta Cita keempat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang tidak hanya berkualitas, tapi juga mampu bersaing di tingkat global. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya seperti ketimpangan pendidikan, pengangguran, masalah kesehatan, dan rendahnya literasi digital. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi hambatan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju dan produktif. Oleh karena itu, perlu kerjasama seluruh pihak melalui pendekatan kolaboratif agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan optimal dan berkelanjutan demi kemajuan Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.